Terlihat, Pak. Oke. Kita kemarin kalau misalnya untuk yang di addressing IP-nya, pengelamatan IP-nya itu ada satu tugas ya. Ini sebentar kita bahas, kemudian nanti kita akan masuk ke materi yang baru gitu ya. Oke, untuk yang di minggu ini harusnya saya masih ada kurang 3 pertemuan ya. Jadi nanti saya rencanakan yang di hari ini, hari Kamis, kemudian yang besok di hari Jumat, kemudian nanti yang terakhir di hari Sabtu pagi gitu ya. Nanti yang berikutnya di minggu depan akan digantikan oleh Pak Widi ya, atau Pak Radita. Oke, kita langsung aja yang di sini. Saya foto dulu ya. Siapa ini? Oh, Bima Mahendra. Ada Mas Bima Mahendra? Mas Bima Mahendra? Ya, Pak. Halo. Ya. Silakan Mas, di share screen untuk yang di tugasnya kemarin. Oh ya, sebentar Pak. Saya siapkan dulu. Oke. Sudah terlihat Pak, mungkin. Silakan Mas. Baik, kira-kira mungkin seperti ini tugasnya. Jadi dari IP yang diberikan kira-kira kan diubah menjadi 8 blok, 8 subnet. Dan untuk masing-masing subnetnya kira-kira seperti ini. Bisa di ini dulu Mas, dari IP-nya berapa yang di apa istilahnya? Netmasknya dia sebelumnya berapa, kemudian dia menjadi berapa? Oh, untuk netmask awalnya dan juga IP awal itu ada 192.168.100.0, IDR-nya 124. Lalu karena diminta dibagi menjadi 8 subnet, setelah melakukan kalkulasi untuk netmask barunya berubah dari yang awalnya 255.255.255.0 menjadi 255.255.254. Sekarang jadi slash-nya /27 itu Mas ya? 27, iya Pak. Oke, coba sekarang lihat net ID-nya Mas. Net ID yang ini Pak. Itu ya, kalau untuk ada 8 itu ya? Iya. Berarti dia kelibatan dari
Kelepatan dari 32. Tapi karena 32 ya, hostnya 32 133. Oke gitu ya. Jadi nanti di net ID-nya dia akan menjadi 8, itu dia kelewatan dari 32. ya. Oke, yang berikutnya. Pokoknya cuma itu waktu bisa, Pak. Oh, yang ini ya kemarin ya. Iya. Oh, oke. Oke, terima kasih Mas. Iya, Pak. Dari jumlah hostnya kemarin belum ya? Jumlahnya ini, Pak. 30 ini. Yang kemarin saya minta ada user 70, 40 sama 10. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Saya kira cuma hitung satu ini, Pak. Oh, Iya. ada yang sudah mengerjakan yang jumlah hostnya ada bagi menjadi 3 jaringan. Oh, oke, Mas Bima Mahendra, terima kasih. Ya, Pak. Bisa di stop sharing. Bisa di stop sharing, Mas Bima. Oke. Oke, ini saya kasih, bentar, saya share screen dulu. Oke, ini kemarin ada ini ya, jadi ada 2 tugas, yaitu nanti ada jumlah jaringan, satunya lagi yaitu nanti dari jumlah hostnya ini ya. Ini saya kasih satu contoh aja nanti ya, setelah ini kita akan bahas yang di subnettingnya yang di jumlah hostnya nih ya. Oke, ini karena waktunya juga terbatas ya, bentar saya langsung aja. Oke, bentar. Larinya ke sini. Soalnya larinya ini ya. Jadi nanti secara konsepnya TIAS ini dia ada sebanyak ini ya 7 yang 8 jaringan. Kemudian TIAS ini ada sebanyak dibagi menjadi 3 subnetting ya, 70, 40 sama di nanti ada 10 ya. Saya kasih gambaran dulu aja nanti ya, gimana dia untuk melakukan dari 70, 40 sama 10-nya. Jadi untuk yang di sini sebenarnya nanti sini ada hubungannya sama yang namanya VLSM ya. Mungkin saya bahas sekilas dulu yang di VLSM-nya. Setelah itu nantinya kita akan saya berikan coba ini ya satu contoh yang tadi. Jadi yang di sini secara konsepnya di VLSM nanti yaitu dia variable length subnet masking-nya. Nanti ya di sini secara konsepnya yaitu nantinya dia itu akan dibagi menjadi ini ya. Jadi secara mungkin kalian masih ingat ya di pembagian dari subnet masknya. Kalau kita menggunakan yang di kelas A, maka yang di kelas A kan dia pakai namanya ini ya, slash-nya slash 8 atau dia menjadi 255 0.0.0 gitu ya. Atau yang ya, kita di kelas B, ini yang di kelas A, di kelas B kan dia slash-nya slash 16, yaitu dia 255 255.0.0. Atau di kelas C dia slash-nya slash 24, maka di sini dia 255 255.0. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di kelas C-nya ini kalau misalnya di sini kita menggunakan yang namanya tidak menggunakan yang namanya VLSM ya. Jadi pakai namanya CIDR ya. Yang kemarin ya, class inter domain routing. Ini kan dia udah fix kayak gini. Padahal kita tahu kemarin yang di satu jaringan ini kayak contohnya saya kemarin di satu jaringan ini kan dia hanya butuh sebanyak 70 PC. Yang di sini ada sebanyak 40 PC, kemudian di sini dia ada sebanyak 10 PC dia. Nah, ini kalau kita pakai yang di kelas C, maka kelas C kan dia defaultnya satu jaringannya dia jumlahnya sebanyak 25, satu kelasnya kan dia sebanyak 255 ya. Tapi untuk yang di sini 255 kan nanti akan dipotong, yang nolnya dipakai ya di net ID-nya, kemudian yang terakhir dari paketnya di broadcast ID-nya. Sehingga untuk yang di sini dia akan sebanyak
254 networknya itu ya. Jadi untuk yang di satu jaringannya dia itu ada sebanyak 254. Kalau kita pakai yang di defaultnya dari kelas C. Nah ini kan dia menjadi mubazir ya. Yang dibutuhkan cuma 10 tapi dia dikasih sebanyak 254. Sehingga dikenallah konsep yang namanya VLSM ini tadi. Nah, ini ya, variable length, subnet, masking. Tadi nanti ada semacam kayak dari net ID-nya yang dari slash 24 nanti akan diganti menjadi slash 27, nanti ada slash 28, ada slash 30 dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesuaikan dari jumlah host di suatu jaringan ini ya. Jadi secara konsepnya di basic VLSM-nya, nanti sini dia di subnet masknya dan sebagainya. Ini dalam bentuk yang di VLSM menjadi lebih mudah, di bentuk subnetnya dengan dimulai dari hostnya yang paling banyak dan sebagainya. Nah yang di sini nanti ada sebanyak 64 host, kemudian nanti sini dia akan dilakukan subnetting lagi. Ini ya konsepnya itu nantinya di suatu jaringan, setelah di subnet maka di sini akan dilakukan subnetting lagi, gitu ya. Oke, untuk yang di sini nanti dia gimana cara melakukan subnettingnya? Misalkan ini dia ada sebanyak 25 host, nanti ada 20 host, nanti ada 15 host, nanti ada 28 host. Jadi ini mungkin contohnya nggak begitu ini pas ya, soalnya ini dia dari jumlah hostnya yang ada di sini, itu nanti dia akan bisa pakai namanya slash 27 semuanya. Jadi kayak tadi, kalau slash 27 kan dia kelewatan dari 32 ya. Jadi kelewatan dari 32, nanti di sini dia akan bisa memenuhi semuanya. Nah, mungkin dua di masnya itu dia 16-nya nih. Ini nah ini ya. Ini mungkin contoh yang lebih bagus, yaitu nanti ya sini dia itu ada namanya ini sama-sama dia slash 24-nya. Oke, ini ya. Ini dia nanti ada sebuah jaringan. Ini contoh yang bagus ya. Nanti di sini ada sebanyak 200 host. Kemudian nanti di sini ada sebanyak 100 host. Kemudian nanti di sini ada sebanyak 50 host. Kemudian nanti di sini ada sebanyak 25 host. Sama nanti di sini ada sebanyak 10 host. Ini ya. Jadi nanti di sini ada 4 point to point. Nanti ada ini point to point nanti ada 1, ada 2. Oh sebentar, ini ada kurang satu lagi ya. Ini saya hapus saja. Nah, nanti di sini ada sebanyak 10 hostnya. Ya, oke. Nanti ini saya bahas dulu aja di tugas yang kemarin. Nanti tugasnya saya ganti yang di sini aja, yang dia akan lebih kompleks. Ya. Jadi yang di sini untuk yang di tugasnya kemarin, ini kan dia ada sebanyak 70, 40 sama nanti ada untuk yang di 10-nya nya. Mungkin yang di sini saya akan ganti yang lebih sedikit lebih kompleks ya. Saya akan menjadi 192, 100. Jadi diberikan suatu nomor IP 192.168.100.0 itu dia size-nya 24. Oh ya ini kemarin belum saya berikan PWT-nya ya. Nanti saya berikan sekalian coretannya ini ya. Oke, yang di sini misalkan dia akan menghubungkan 70, 40 sama 10 PC gitu ya. Nanti ada 70, kemudian nanti ada 40, kemudian nanti sini ada sebanyak 10 PC. Oke, gimana untuk melakukan di subnetting ini? Subnetting ini yang paling gampang untuk dilakukan subnettingnya, maka kita akan menggunakan yang namanya, karena masih ingat ya, apa istilahnya, urutan-urutan suatu bilangannya. Jadi ada yang pakai 2 pangkat 0 ini ya, mulai dari 2 pangkat 0, nanti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita bentuk desimalnya dia akan menjadi 1, 2, dan di sini ada 4, 8,
16, 32, 64, 128. Ya, ini dia 2 pangkat 6, ini dia 2 pangkat 7. Ini dia di satu bloknya ya. Jadi ini kan ada 8 bit ya. 1, 0 sampai 7 kan dia ada 8 bit. Nah, caranya untuk melakukan subnetting kayak gini, maka nanti cara paling mudah ya, cara paling mudahnya kalian lihat dari jumlahnya di sini gitu ya. Jumlah sini dia misalkan ini dia ada sebanyak 70 PC yang dibutuhkan. Ya. Ini saya ganti warna aja biar gampang. 70 PC yang dibutuhkan, berarti kan dia ini maksimal dia 64, berarti dia nggak mungkin di sini ya. Jadi sekali lagi ini karena dia itu maksimal dia 64, dia nggak mungkin di sini, maka nanti yang di 70-nya dia itu akan pakai di sini. Jadi potongnya di sini. Ini nanti dipakai yang di 70 PC-nya. Yang ini ya jaringan A-nya ya. Atau jaringan yang pertama aja biar nggak bingung. Ini ke pertama, ini kedua, ini ketiga. Kemudian yang di jaringan keduanya dia itu sebanyak 40 PC. 40 PC dia nggak mungkin potongnya di sini ya. Jadi nanti 40 kan dia di bawah dari 64 yang dari sini. Nanti potongnya di akhir sini. Dia yang di 40 PC-nya. Kemudian dia ada 10 PC, 10 PC-nya, maka nanti akan potong yang sini. Ya, jadi kemarin kan sudah kalian buat ya, nanti yang di bagian net ID-nya, kemudian nanti di sini dia itu mana yang dipakai untuk yang menambahkan di dalam net di dalam net ini ya di bitnya yang dipakai untuk memotong ke dalam net mask yang lamanya dia. Jadi secara kemarin yang di konsepnya di sini ya, ini kan dia dipakai untuk melakukan pemotongan dari subnet masknya ini ya. Ini ya. Pakai rumusan ini ya, 2 paket X-nya lebih dari jumlah subnet masknya, jumlah subnetnya ini ya. Nah sekarang saya kasih yang paling simpel untuk yang di sini ya, biar nanti mudah dalam melakukan subnettingnya. Sehingga dari sini untuk melakukan subnettingnya bisa langsung ini kita gunakan ya. Jadi yang jaringan pertama yang 70 nih ya, ini jaringan pertamanya. Untuk yang di 70 PC, maka ini kan dia akan ada tambah 1 bit lagi ya. Jadi ini tambah 1 bitnya, sehingga net mask yang barunya, kalau sebelumnya dia slashnya slash 24, ditambah 1 bit lagi yang sini, dia akan menjadi slash 25. Ya, jadi selagi ini dia akan ditambah 1 bit lagi, net mask barunya dia akan menjadi slash 25. Ya, oke ya. Kemudian untuk yang di sini, slash 25 ini, kan dia ini ya, jadi untuk yang di sini dia kelipatannya kan dia 128 ya, maka untuk yang di net ID-nya yang terbentuk dia akan menjadi 192, 168, 100.0, satunya lagi berapa? Yaitu dia kelipatan dari 128. Ya itu ya. Nanti di sini dia menjadi 192, 168, 100.128. Ini ya. Jadi nanti ada 2 net ID yang terbentuk dari slash 25 ini. Nah, yang kita gunakan yang ini. Jadi yang di sini dipakailah dia untuk yang di 70 PC. Jadi 70 PC nanti net ID-nya akan menjadi 192, 168, 100.0 slash 25. Ya, nanti dia menjadi slash 25. Ini slash 25. Nah, sekarang gimana yang di 40 PC? Nah, 40 PC yang kedua, yang 40 PC, yang dari sini nantinya dia akan dilakukan subnetting lagi, ya. Ini ya. Jadi yang di ini yang dipakai untuk yang di 70 PC-nya, yang di sini nanti dia akan dilakukan subnetting lagi. Nah, subnettingnya dia butuh berapa bit? Nanti sini dia butuh sebanyak 2 bitnya nih ya. Jadi 64 ini dia ada sebanyak 2 bit yang dipakai untuk yang di 40 PC-nya nih ya. Jadi sekarang yang di net mask barunya itu dia menjadi slash 26 tambah dari 2 bitnya ini. Nah sekarang dari sini dia akan dilakukan subnettingnya, yaitu dia kelipatan dari 64 ini ya. Jadi lebih mudah ya. Oh dia slash potongnya di 64, berarti nanti yang di net ID yang berikutnya yaitu dia kelipatan dari 64-nya ini ya. Sehingga untuk yang di sini net ID-nya 100.128/26. Yang berikutnya 168 100 tambah 64
dia di 192/26. Nah ini ya. Jadi yang di sini, yang ketiga ini dia akan dipakai yang di 40 PC-nya. Saya dipahami ya. Nanti saya kasihkan ini apa itu PPT-nya, terus nanti coretannya ini ya, biar nanti bisa kalian pelajari lagi. Kemudian yang terakhir, nanti di 10 PC, ya 10 PC ini. 10 PC ini kan dia ada berapa bit yang digunakan yang sini? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti di sini ada 4 bit yang akan diberikan ke net ID yang lama dia. Jadi sebelumnya yaitu dia 2/24, karena ada tambahan 4 bitnya ini, dia menjadi untuk yang 10 PC-nya ya, dia akan menjadi netmask-nya, dia akan menjadi /28 karena dia ada tambahan 4 bitnya ini. Nah, /28 nanti dari sini dia akan dilakukan subnetting lagi ya. Ini ya, ini dilakukan subnetting lagi. Sehingga untuk yang di sini dia akan menjadi 192.168/192/28. Nah, kalau /28 maka dia nanti kelipatannya 16. Yang di sini ya. Ini kan dia 16 ya. Hingga untuk yang di net tadi berikutnya dia akan ditambah dengan 16. 100 tambah 16-nya itu dia menjadi berapa? 108 ya. Slash-nya 28. Oke. Jadi yang di sini nah ini ya, ini dipakai yang di 10 PC-nya. Sekarang dia ada satu lagi, tadi saya lupa ya. Jadi yang di sini dia tuh ada satu lagi, itu dia nomor 4 ya. Jadi untuk yang di antara router kayak gini dia itu juga butuh ini ya, ini R1, ini dia untuk yang di R2, butuh IP juga. Nah, kan dia butuh 2 IP ini ya. IP yang di sini dipasangkan sama nanti untuk yang di sini, IP yang di sini. Yaitu dia butuh sebanyak 2 IP. Nah, kalau misalnya dia di 2 IP, maka nanti motongnya sini ya. Itu nanti ada butuh sebanyak 2 IP. Maaf, saya keliru. Saya ulangi. 2 IP ini kan dia ingat ya, kalau dia butuh 2 IP kayak gini, kan dia nanti butuh lagi namanya dipakai untuk di net ID-nya sama dia broadcast ID-nya. Sehingga dia paling enggak dia butuh sebanyak 4 IP ya. Ya, jadi dia butuhnya di sini. Ini nanti di antara R1 sama R2. Jadi ingat untuk yang di suatu pengelamatan kayak gini, dia itu misalkan dia itu 70 kayak gini, dia itu harus di spare tambah 2 lagi, yaitu satunya dipakai net ID, satunya dipakai di broadcast ID-nya. Yang ini juga sama, kan dia sebenarnya butuh 2 IP ya. Tapi nanti di sini dia itu ada tambahan lagi net ID-nya sama yaitu dia OTND broadcast ID-nya. Sehingga yang keempat ini itu dia antara R1 sama R2 ini ya, yang di sini dia akan dilakukan subnetting lagi yang bagian ini ya. Maka ini dia menjadi slash-nya slash berapa? Nanti ada tambahan 1 2 3 4 5 6. Jadi dia ada tambah sebanyak 6 bit ke dalam net ID yang lamanya. Sehingga yang di sini dia akan menjadi 192.168/100 titik ini ya, 108 ini kan dia slash-nya menjadi /30 ya, karena untuk yang sini dia setelahnya 2 bitnya dia itu ditambahkan dengan 6 /30. Nah sekarang untuk yang di /30 ini kelipatannya dia berapa di net tadi berikutnya, yaitu kelipatannya yaitu dia 4 ini ya. Ingat di net tadi berikutnya dia akan menjadi 192.112/30. Tapi yang kita gunakan yaitu dia yang ini ya. Ini yang dikoneksi
R1 sampai ke R2-nya ini. Oke, ini ya untuk melakukan subnettingnya. Jadi artinya sini dia cukup simpel untuk yang di apa istilahnya bagian di masing-masing ID-nya atau nanti di masing-masing dari jumlah PC-nya. Jadi sekali lagi ini jumlah yang PC yang pertama 70. Nantinya kita lihat jumlah yang maksimalnya sini dia berapa, yaitu dia di bawahnya 128. Tapi saya sampai dikasih 64 karena 64 ini dia maksimalnya dari jumlah dari PC-nya dia. Yang waktu juga sama, waktunya nanti sini yaitu dia dikasih yang di 64-nya, 10-nya dikasih yang 16-nya, pokoknya sini dia butuh sebanyak 2 IP diberikan dari yang bagian 4-nya ini. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Mohon izin mengoreksi, Pak. Oke, silakan Mas Muiz. Ya. Ini kan untuk yang 128 kan netnya 192. Dengan IP akhirnya 108. Itu harusnya 208, Pak. Ya. Oh, yang ini ya? Iya, Pak. Oh iya, benar-benar. R2, R1, R2 juga, Pak. 208 sama iya, 212. Itu aja, Pak. Sudah ngantuk ini berarti. Oke, Mas Muiz, terima kasih atas koreksinya. Ya, Pak. Sama-sama. Ini 192 tambah 16 menjadi 108 nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Jadi kalau yang di sini nanti silakan kalian buat untuk yang di bagian ini tadi ya. Ya, jadi nanti ada 200 host, 100 host, 50 host, 25 host, 10 host, yaitu dia size-nya size 23. Loh, Pak, gimana caranya di 200 host-nya? Ini ya. Jadi kalau dia di 200 host-nya, pada ini tadi kan dia contohnya ada di 128. Jadi kalau di 200 host-nya, ya, nanti ini kalian tambahkan. Ini kan dia menjadi 256 ya. Itu dia nanti ada 2 pangkat 8-nya. Jadi kalau dia di 200 host-nya, nanti dia akan dipotongnya di sini. Nah, nanti potongnya di sini. Itu dia untuk di 200 host-nya. Ya. Sehingga yang di sini tadi, kan yang di slash-nya kan dia, mana tadi ya? Slash-nya kan dia slash 23. Jadi untuk yang di sini, nanti dia akan menjadi, dari sini kan dia lebih cepat ya untuk bikinnya. Ini nanti dia akan menjadi slash-nya, yaitu dia slash 24. Nah, akan bisa langsung ketahuan ya. Kenapa ini dia menjadi slash-nya slash 24. 128, berarti kan dia slash-nya 25. 64, dia slash-nya dari slash-nya 26 ini ya. 32, slash-nya 27. Kemudian di 10-nya dia itu slash-nya 16. Kemudian yang di point to point dia slash-nya yaitu dia sebanyak slash 30. Ini ya. Ini nanti caranya kurang lebih ya kayak gini ya. Nanti silakan ditambahkan yang di kayak kemarin. Jadi untuk yang di tugas berikutnya ini konsep topologi jaringan nanti kayak gini. Ada R1, nanti ada R2-nya, ada R3, ada R4, sama nanti ada R5-nya. Jadi nanti yang sini tambahkan yang di tugasnya. Yang pertama itu nanti dilakukan subnetting. Yang kedua nanti di sini yaitu dia dilakukan namanya ini ya, dicari dari net ID-nya. Net ID-nya sebenarnya udah ketemu di sini ya. Nanti di sini kayak kemarin ada host ID-nya dia berapa di masing-masing net ID-nya, sama dia broadcast ID-nya. Ya, jadi untuk yang di tugasnya besok nanti di sini yaitu ada 4 bagian ini ya. Kalau mau nyoba langsung di paket tracer silakan ya. Nanti dari sini Pak saya ingin nyoba langsung di paket tracer. Nanti silakan dicoba langsung. Untuk yang di sini nanti dari subnettingnya ini silakan nanti dicoba langsung di paket tracer. Ya walaupun nanti di sini untuk yang di bagian routingnya ini belum dipelajari ya. Jadi mungkin yang mau apa selain nyoba mau routingnya dipakai apa itu RIP, OSPF atau yang lainnya. Ini baru kita pelajari di pertemuan yang ke-8 ya. Tapi kalau misalnya mau mencoba settingnya dulu di masing-masing router, nanti dipersilahkan. Cara paling gampangnya,
kayak gini tadi ya. Cara paling gampangnya untuk yang nyoba routernya, nanti silakan dicoba satu router dulu ya. Jadi kayak gini, nanti dicoba satu router kayak gini. Kemudian di sini dia itu pastikan dia itu bisa setelah di subnetting, nanti silakan setelah itu dia dikoneksikan ke sisi routernya ini. Jadi saya kasih contoh untuk yang di sisi setting di si routernya. Ini saya keep aja. Bentar, saya ke Cisco Packet Tracer. Ya, ini ya. Jadi nanti untuk mengimplementasikan dari kondisi kayak gini, misalnya nanti ada butuh sebanyak satu router kayak gini, nanti silakan nanti ya di setting, jadi nanti ya di sini ada routernya, bisa kalian pilih sembang untuk ya di routernya ini. Misalkan nanti ya sini saya pilih yaitu dia 1941 untuk yang di routernya. Yang di sini dia ada gigabit Ethernet-nya ada sebanyak 2 port, ya. Kemudian di sini bisa ditambahkan switch. Kemudian yang di sini nanti bisa ditambahkan dengan PC-nya ini ya. PC atau laptop penutnya sembarang bisa ditambahkan di sini ya. Ya. Kemudian nanti yang di koneksinya nanti ya kan dia itu perangkatnya berbeda, kita gunakan yaitu dia straight cable. Ini juga sama ya. Ini dia nanti pakai straight cable. Kemudian dari switch-nya ke sisi routernya. Nah ini ya. Ini karena dia itu ada semua ada cuma ada 2 port. Padahal yang dibutuhkan dia ada sebanyak 3 port. Ini bisa kita tambahkan di portnya sini ya. Jadi ini bisa kita matikan terlebih. Oh, dia nggak ada tambahan portnya. Jadi harus dilihat ya. Jadi ini yang dia sifatnya modular ya. Jadi yang di Cisco ini dia enaknya dia sifatnya modular. Artinya untuk yang di portnya kalau misalnya dia itu kurang, ini bisa kita tambahkan ke dalam routernya ini ya. Ini terlihat dia itu tidak ada portnya untuk yang di UTP ya. Jadi ini untuk yang di switch ya ini ya. Untuk yang di UTP-nya dia tidak disediakan. Jadi kita coba ganti aja ke yang lainnya. Kita cari router yang support yang bisa menyediakan banyak port. Coba kita lihat yang di sini. Ini ada 2 port, yaitu fast Ethernet 0/0 sama dia fast Ethernet 0/1. Nah, ya, ini banyak yang pilihan portnya. Jadi waktu kita beli, kalau kita beli router yang jenis ini nantinya bisa ditambahkan dengan berbagai macam modular portnya ke dalam router ini ya. Mungkin nantinya di sini ketika nanti sini kalau mengembangkan di jaringannya ternyata dia itu butuh lagi portnya, mungkin dia di RJ45-nya atau pakai UTP misalnya, maka nanti di sini sudah ada semacam kayak pilihan portnya yang bisa ditambahkan ke dalam routernya itu ya. Ya di sini nantinya bisa kita pilih. Ini kalau ini dia pakai yang fiber optik ya. Ini dia pakai yang benar. Ini yang switch portnya. Oh ini ya. Ini yang 10 base T Ethernet-nya yang 10 Mbps. Oh ini bukan ya.
Ini WC portnya. Yang disediakan dia cuma ini aja ya. Yang facility rate-nya nggak ada ini. Coba. Ini beroptik. Oh, ini kelihatannya juga bisa nih ya. Oh, powernya harus di on off kan dulu nih ya. Nah, ini sekarang kita udah ada sebanyak 3 portnya ini ya. Jadi untuk yang sini dia ada sebanyak 3 portnya untuk yang di facility rate-nya. Nah, sekarang bisa kita tambahkan untuk koneksinya dari switch-nya ini ke sisi router yang ada di sini. Ini di masing-masingnya bisa kita tambahkan. Ya. Nah, kalau kita merujuk pada yang tugasnya di sini, yang ada di soalnya sini, ada 70, 40 sama yang di 10-nya. Tadi ya, ini 70-nya dia ada slash-nya slash 25. Ini artinya yang 40-nya itu dia slash-nya slash 26. Yang 10-nya yaitu dia slash-nya slash 28. Coba kita implementasikan di sini ya. Nah, yang di sini dia nanti ya 192.168.100.0 slash 25. Benar 25 tadi ya. Slash 25, 128 slash 26. Yang di sini misalnya dia itu 192.168.100.128 slash-nya slash 26. Kemudian yang di sini yang ketiga 192.168.100.192 slash berapa tadi? Slash 28. Tuh, mana tadi? Enggak mau. Ya. Sekarang ini nih untuk yang di apa istilahnya di setting yang nantinya kita setting di masing-masingnya. Jadi misalkan yang di PC-nya di sini. PC-nya di sini kita kasih IP-nya, pas internet ini ya. Nanti yaitu dia 192.168.100 titik. Nah, nanti nolnya kita dipakai di net ID-nya. Jadi nolnya dia tidak boleh dipakai untuk yang di apa istilahnya sebagai IP ya. Karena di sini dia sebagai net ID-nya. Jadi nanti di sini kita kasih 1 atau biasanya nanti yang di 1 ini dipakai untuk yang di gateway-nya. Gateway-nya itu nanti di routernya ini ya. Nanti kita pasang sebagai gateway-nya dari jaringan yang pertama ini. Ini kita kasih 2 misalnya. Subnet masknya itu nanti ya slash-nya slash 25. Kalau slash-nya 25 berarti yang di sini dia akan menjadi 128. Ini ya. Nanti jangan sampai salah ini ya. Oke, nanti gateway-nya kita atur berikutnya atau kita setting di sini ya. Gateway-nya nanti 192.168.100.1 gateway-nya nanti kita pasang di isi routernya sini. Ya, sekarang yang kedua. Ini sama ya. Nanti yang kita pasang itu dia 192.168.100.128 sebagai net ID-nya, nggak boleh diberikan nomor IP-nya. 129-nya nantinya akan kita pasang di isi gateway-nya. Jadi untuk yang di sini kita kasih itu dia 130. Net masknya kan di sini dia itu slash-nya slash 26, berarti untuk yang di sini nolnya kita ganti dia menjadi 192. Kan dia 1 bitnya dia menjadi slash 25-nya tadi 128, kita tambah 1 bit lagi dia menjadi 192 itu ya. Kemudian sama untuk yang diisi gateway-nya, yang di sini kita kasih yaitu dia 192.168.100.128
100.129 ini ya. Nanti dia sebagai gateway ada di jaringan yang kedua ini. Kemudian nanti yang terakhir yang di sini ini sama ya. Nanti yang sini kita setting nomor IP-nya 192.168.100.192 nggak boleh sebagai IP. 193 biasanya dia nomor pertama ini dia dipakai sebagai gateway-nya. Ini kita kasih yaitu dia 194. Kemudian ini dia ada slash-nya slash 28. Cara paling gampang slash 28 itu berapa Pak? Nah ini ya cara paling gampangnya. Nanti ya di sini dari ini ya 28 kan dia 10-nya di sini ya, 16-nya. Jadi ini kan dia ini untuk yang di bentar. Saya slideshow lagi ya. Di sini tadi kalau slash-nya slash 25, ini tadi kan slash-nya slash 25 ya. Ini slash-nya slash 25, ini slash 25, nanti slash 26, ini slash 27, ini slash 28 gitu ya. Kalau slash-nya 25 kan dia 128. 128 tambah 64 dia menjadi 192. 192 tambah 32 dia menjadi 224. 224 tambah 16 dia menjadi 240. Ini 248, ini 252, ini dia 254, ini dia 255. Sehingga untuk yang di slash-nya 28 ini nantinya yaitu menjadi 240 ini ya. 240 ini ya. Ini untuk yang di netmask-nya ya. Jadi untuk lagi yang di netmask-nya dia akan menjadi slash 28 tadi menjadi 240. Nah, sekarang kita tulis yang di sini di paket tracernya tadi. Jadi yang di sini tadi, nah tadi ini dia menjadi 240 ini ya. Kemudian yang di gateway-nya kita pasang 192.168.100.193 gitu ya. Sekarang di masing-masing isinya sudah kita setting IP-nya. Sekarang kita akan coba setting di sisi routernya. Ya. Ini seharusnya yaitu pakai yang namanya ini ya, apa istilahnya CLI, Command Line Interface ini ya. Ini paling gampangnya ini ya. Nanti berikutnya harus kalian coba pakai yang namanya CLI ini ya. Nanti di sini ada enable, nanti ada namanya di config terminal, configure terminal ya. Terus nanti yang sini dia di setting untuk yang di interface, pas Ethernet, 0/0 dan sebagainya. Itu ya. Ini untuk mempercepat, ini saya langsung setting aja. Ya, ini kita on kan untuk yang di interface-nya. Ada IP-nya, yaitu dia 192.168.100 tadi ya, gateway-nya yaitu kita kasih 1. Netmask-nya ini kita kasih yaitu dia 128 karena dia itu slash-nya slash 25. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Ini no shutdown untuk di on kan tadi. Kemudian ini cara setting IP-nya menjadi interface IP address 192.168.100.1. Ini dia netmask-nya yaitu dia 255.255.255.128 ya. Kemudian yang di sini kita masuk ke interface yang fast Ethernet 01-nya. Ini kita setting IP-nya 192.168.100.129. Ya, ini slash 26. Slash 26 tadi yaitu dia 192. Nah, kemudian kita on. Kemudian yang terakhir yang di sini, ini 192.168.100.193. Ini slash-nya 28, dari 28 dia 240 ya. 240. Kemudian ini kita setting on. Yes.
193. Kenapa nggak mau? Oh, tadi saya salah pencet ini. Ya, sekarang sudah kita setting di masing-masing IP-nya. Nah ini ya, bisa terlihat ya. Jadi ini yang yang pertama, itu dia dikasih IP-nya 192.168.100.1/25. Yang kedua yang di routernya ini ya, 192.168.100.129/26. Yang ketiga yaitu dia 192.168.100.193/28. Ya, kita sekarang nyobanya bisa pakai ping, juga bisa pakai yang dikasih surat ini ya. Dari sini ke sini dia. Oke, successful, dicoba simulasinya, kemudian dijalankan ya. Kita percepat aja. Nah, oke, udah bisa ya. Ini misalkan kita delete. Nah, kita coba untuk yang di sini, dari sini koneksi ke sini. Ya. Masih in progress. Coba kita delete aja. Sini ke sini. Oke, successful. Dan yang di sini ya. Oke, sudah bisa semuanya ya. Jadi nanti kayak gini ya. Nanti untuk yang di settingannya, nanti silakan di setting di masing-masing PC-nya, kemudian di masing-masing routernya, interface-nya untuk yang dikoneksi dari satu PC ke PC yang lainnya, gitu ya. Baik, ya dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini di wildcard mask-nya, ini kita abaikan dulu aja ya. Ini bisa dipakai yang di access control list ya. Jadi dipakai yang di security-nya di suatu Cisco router. Ini sementara kita tidak menggunakan proses di ACL-nya ini ya. Jadi untuk yang di wildcard mask-nya sementara diabaikan terlebih dahulu. Oke, kemudian nanti yang sini silakan dipakai ini ya, untuk yang di tugas yang keduanya. Jadi tugas yang pertama tadi yang di sini tadi, ya. Nanti di sini ada subnettingnya, net ID-nya, host ID-nya, sama broadcast ID-nya. Nanti ada 4 router kayak gini, ada 5 router ya, kondisinya kayak gini. Kemudian yang terakhir nih, di tugas yang kedua ini, nanti silakan didesain ya. Jadi yang di sini pakai satu router aja ya. Nanti ya gampang ya. Nanti yang sini dia tuh ada sebanyak 14 user, nanti ada sebanyak 28 user, nanti ada sebanyak 18 user, nanti sini ada sebanyak 90 user, kemudian ya sebanyak 20 user. Ya, silakan nanti ya dicoba yang saya contohkan tadi. Jadi nanti ya sini silakan di subnetting dulu. Jadi yang pertama di subnetting terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kayak tadi ya, dicari net ID-nya, host ID-nya, kemudian yang di broadcast ID-nya. Kemudian yang ketiga, silakan dipraktekkan di paket tracer. Di paket tracer. Ya, jadi tugas yang keduanya, nanti sini di subnetting, ini nomor IP-nya saya berikan, yaitu dia 192.168.10.0/24. Ya, jadi nomor IP-nya ini, silakan lihat di lokal subnettingnya ada sebanyak 5 divisi ya di satu perusahaannya. Jadi dia itu sudah
sewa satu blok IP yang di kelas C, kemudian nanti sama perusahaan ini dia akan dipecah menjadi 5 divisi yang ada di perusahaannya ini ya. Baik, yang dari tugasnya ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan. Sambil menunggu, saya izinin dulu ya. Maaf Pak, sepertinya mic-nya masih ya Pak. Ya, sebentar, sekarang bikinlah saya. Oke, sudah ya? Sudah Pak. Sudah terlihat juga slide-nya? Oke. Baik, yang berikutnya ini kita akan bahas di bagian switch ya.
Jadi yang sebelumnya kita udah bahas mulai dari sisi gimana untuk mendesain suatu jaringan, topologi jaringannya, termasuk yang kemarin yang terakhir kita udah bahas untuk ya di bagian pengamatan IP address-nya, atau nanti di IP addressing-nya dia. Di pengamatan IP ini termasuk nantinya kita akan mencoba untuk membahas yaitu yang namanya subnetting ya. Jadi di satu jaringan besar itu nanti dia akan dibagi-bagi menjadi beberapa jaringan-jaringan yang kecil. Ya, jadi konsepnya si subnetting. Kenapa di sini nanti ada dinamakan dia sebagai satu subnetting? Karena nanti di jaringan besar kayak gini, ya jaringan besar kayak gini, nantinya dia akan pecah-pecah menjadi jaringan yang kecil-kecil gitu ya. Ini konsep dari subnettingnya. Oh, berarti nantinya gimana Pak nantinya di jaringan kecil dia dirubah menjadi jaringan besar. Nantinya ada satu konsep lagi yang namanya super netting. Nah, di super netting nantinya di jaringan yang kecil-kecil kayak gini, nanti dia akan disatukan dia menjadi jaringan besar. Nah, terus gunanya apa Pak? Nah, ini tadi udah dilakukan subnetting Pak, jaringan yang besar dia dirubah menjadi jaringan kecil. Loh, kok ini jaringan kecilnya dirubah menjadi jaringan besar? Nantinya ini kita bahas ketika kita udah bahas yang di bagian router ya. Bagian routing, nantinya ada konsep yang namanya super netting. Nantinya di jaringan kecil kayak gini dia nantinya akan dijadikan satu jaringan besar sehingga dinamakan sebagai namanya super netting ini agar nantinya routingnya dia akan menjadi lebih simpel. Jadi kalau routingnya kayak gini, yang tadi kan dia ada banyak jaringan kayak gini kan jadi ribet ya kalau di sisi routingnya. Agar nanti routingnya menjadi lebih simpel, maka dia akan dilakukan namanya super netting. Jadi ketika nanti masuk ke keluar dari satu perusahaan, nanti routingnya cukup satu aja. Jadi nggak perlu di masing-masing subnetting, di masing-masing subnetnya dia memiliki routing sendiri. Jadi nanti dia akan cukup memiliki satu routing ketika dia itu akses ke jaringan internet. Nanti kita akan kenal konsep yang namanya BGP ya, Border Gateway Protocol. Dia akan menggunakan namanya super netting ini ya. Oke, untuk yang di sini kita udah pelajari di dua bagian ini yang namanya subnettingnya sama yang di super nettingnya. Kemudian untuk yang di hari ini kita akan bahas nanti yang di bagian switchnya ya. Jadi menentukan spesifikasi dari switchnya, memilih switch yang tepat, memasang switch termasuk nantinya menguji switch pada suatu jaringan. Nanti materi yang akan disampaikan termasuk nanti ada konsep dasar dari Ethernet, ada konsep dasar switch, ada RP tabel, termasuk nanti di sini gimana masang dan menguji switch. Nanti ada tambahan materi, kita akan karena kita udah masuk ke bagian subnetting, maka kita akan coba namanya VLAN ya dari switchnya ini ya. Jadi nanti di sini kita akan mencoba untuk melakukan subnettingnya, nanti yang menggunakan namanya VLAN. Itu dia virtual LAN-nya dia. Oke, secara konsepnya di sini, untuk dari jaringannya ada macam-macam ya. Nanti ada device-nya, ada perangkatnya, ada medianya, ada pesannya juga nanti ada namanya protokolnya. Untuk di perangkatnya jelas ya nanti di sini dia butuh PC untuk koneksi satu sama lainnya. Kemudian nanti ada switch, nanti ada routernya. Ya. Untuk yang di medianya dia akan butuh medianya bisa berupa kabel, bisa berupa WiFi kalau dia pakai access point ya. Nanti di sini ada kabel juga. Nanti bisa pakai FO, bisa pakai yang kabel UTP, pakai koaksial dan sebagainya. Jadi ini dia sebagai namanya medianya. Nah, pesan nanti itu dia sebagai informasi yang akan dikirimkan dari satu PC ke PC yang lainnya. Kemudian nanti ada namanya protokol. Jadi untuk mengatur lalu lintas data yang dari sini, maka dibutuhkan namanya protokolnya ini ya. Jadi semacam kayak kalau nanti di sini kita akan ngirim barang dari Surabaya menuju ke Semarang, menuju ke Jogja dan sebagainya, maka karena nanti truknya akan kita pakai untuk ngirim barang ini dia itu tidak tabrakan di tengah jalan, maka diaturlah yang namanya traffic light, nanti ada pengaturan ada jalan tol dan sebagainya dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan semua pesannya bisa diterima di sisi tujuan ya. Ini ada unsur bentuk jaringannya. Jadi secara konsepnya nanti ada namanya LAN, yaitu nanti ada PC, ada switch, nanti ada server yang di sini ya. Kemudian nanti yang di sini juga sama. Jadi secara konsepnya dia itu akan menghubungkan antara kantor A ini ya.
Misalnya dia antara kantor A ini dengan kantor B. Mungkin kantor A dia letaknya di Surabaya, mungkin kantor B letaknya ada di Jogja ini ya. Nah, nanti otomatis ketika nanti dari Surabaya ke Jogja gini, maka ketika nanti ada pesan yang dikirimkan dari sini ke kantor A ke kantor B ya sini, maka nanti akan melewati namanya rute-rute kayak gini ya. Jadi nanti ada lewat router, satu router ke yang lainnya dan sebagainya. Kemarin sudah saya tunjukkan, mungkin dari Surabaya nanti akan melewati rute yang ada di Mojokerto, di Jombang, di Kediri, Tulungagung dan sebagainya, sampai nanti rutenya sampai ke sisi Jogjanya dia. Ya, jadi secara konsepnya nanti kayak gini. Oke, sampai nanti sini udah kita pelajari sebelumnya, ada end device-nya, nanti ada namanya perangkat klien, server, sama nanti ada client server, nanti ada di intermediary devices-nya, nanti ada namanya switch, hub, access point, router, sama firewall itu ya. Ini nanti di medianya, ini udah kita pelajari juga, ini nggak tahu kok diulang-ulang lagi ini ya. Ini jadi ini karena apa? Karena biasanya nih di sama Kominfo ya, dan saya dulu pernah diminta untuk bikin modul kayak gini. Jadi di masing-masing dosen kita di apa istilahnya dibagi-bagi jadi berapa kelompok. Kemudian kita sudah dibagi dulu semacam kayak materi nanti apa yang disampaikan. Dari materi itu kemudian dia akan dibagi menjadi berapa kelompok dia. Kemudian dari satu kelompoknya itu kita diminta untuk bikin satu modulnya ini. Jadi ada modul tentang di routing, modul tentang di wireless dan sebagainya. Oke, untuk yang di sini nanti ada namanya network medianya. Nanti ada tembaga, kemarin udah kita bahas ya. Ada fiber optik yang sini ya, ini FO-nya. Nanti ada wireless-nya, nanti yang pakai ini ya. Yang di Ethernet-nya nanti juga sama ya, nanti pakai namanya protokol dari model OSI. Juga nanti di sini ada namanya, yaitu dia Ethernet yang paling umum untuk yang di LAN-nya. Nah ini ya, ini yang paling dulu digunakan yaitu di tahun 73. Jadi kalian belum lahir ya. Saya cek belum lahir ini. Ini Ethernet-nya dipatenkan di tahun 77 oleh Xerox-nya, nanti oleh Intel-nya, nanti di sini dia baru dipakai standarisasinya di tahun 80. Jadi secara konsepnya ini udah lama sekali ya, mulai dari 70-an sampai sekarang berarti kan dia udah 50 tahun ya konsep dari Ethernet-nya ini ya. Dan sampai sekarang dia itu masih digunakan konsep dari Ethernet-nya ini ya. Walaupun ada semacam kayak evolusinya, mulai dari Ethernet ada namanya Fast Ethernet, nanti ada namanya Gigabit Ethernet-nya. Jadi kalau Ethernet kan dia kecepatannya cuma 10 Mbps, dia ditingkatkan menjadi 100 Mbps yang di Fast Ethernet-nya, kemudian yang di Gigabit Internetnya dia menjadi 1 Gigabit per second-nya ini. Nah, ini kenapa nanti SIM dia itu menjadi lebih banyak diaplikasikan untuk yang di teknologi Ethernet ini, karena dia sederhana ya, mudah dirawat. Kalau kita pakai kabel UTP dibandingkan nanti sini kita pakai namanya kabel koaksial, FO dan sebagainya. Nanti sini dia itu ada diterapkan ada teknologi baru dan sebagainya, dia itu nggak ada masalah. Jadi mulai dari Ethernet-nya paling simple sampai saat ini dia secara konsepnya dia pakai kabel tembaga yang biasa itu ya, kabel UTP ya. Cuma nanti sini ada namanya kategori ya, nanti ada kategori 3, mungkin nanti sini dia sudah sampai ke kategori 6-nya nih. Ini juga nanti ya sama, yaitu nanti ada bendanya, biaya instalasi sama nanti di update-nya. Ya, ini dia dipakai di kabel tembaga, yaitu dia pakai namanya UTP. Ini kabel UTP-nya, ini kalau misalnya kalian di lab bisa melakukan crimping ya, atau membuat yang namanya kabel UTP kayak gini, bisa pakai namanya STP, sama juga bisa pakai namanya UTP-nya. Jadi secara konsepnya kalau dia pakai namanya STP, itu ada namanya shielded-nya yang di bagian sini. Kalau dia UTP, nanti dia tidak ada shielded-nya. Sebentar ya, saya sebentar ya.
Oke, jadi secara konsepnya ini ya. Jadi nanti ada namanya yaitu di STP, ada namanya UTP ini ya. Jadi secara konsepnya di UTP dia tidak ada namanya selditnya ini ya. Jadi yang di STP ini biasanya dipakai di outdoor. Ini dipakai di outdoor. Jadi yang di UTP ini biasanya dipakai di indoor. Kenapa di outdoor? Karena di sini dia itu dikasih namanya selditnya ini ya. Ini karena dia dipakai shielded, nah di outdoor kan dia banyak yang namanya sinyal-sinyal yang terinterferensi akan menginterferensi dari si kabelnya ini ya. Kalau di indoor kan dia akan lebih tahan terhadap yang namanya interferensi dari sinyal di luar gedungnya ini ya. Kemudian di masing-masingnya ini ada dipilin kabelnya ya. Jadi kalau dia dipilin maka nanti di sini dia akan mengurangi namanya interferensi ini ya. Jadi ada namanya di telekomunikasi ada namanya crosstalk, nanti ada namanya interferensi dan sebagainya, nanti akan bisa dikurangi dengan dipilihnya kabel kayak gini. Jadi enggak sekedar dipilih kayak gini ya, mungkin dari anak telekomunikasi dia akan tahu, nantinya di sini dia ketika kabelnya dia dipilih, maka dia itu akan bisa mengurangi atau dia nanti menurunkan dari namanya degradasi sinyalnya dia. Kemudian nanti yang membuat dari ke RJ45 ini ya. Jadi ini pakai namanya RJ45, maka nanti pakai namanya tool crimping. Kemudian setelah dipakai ini ya, ini RJ45, ini udah jadi untuk yang di kabelnya, bisa diuji pakai namanya kabel testernya ini ya. Nanti di sini ditaruh di ujungnya, ditaruh di ujungnya sini, satunya lagi dia akan ditaruh di ujungnya sini dia. Dan nanti ada pin 1 sampai 8-nya, nanti dipastikan dia itu tidak ada yang terutama yang di pin yang kita koneksikan ya. Jadi kalau dia dipakai yang straight kabel, nanti pastikan dia di pin 1, pin 2, 3 sampai 6-nya, nanti dia akan nyala semuanya. Jadi nyala hijau ya. Kalau dia di pin 4, 5, 7 sama 8 dia biasanya dia nyalanya merah. Dia tidak terkoneksi, kalau dia koneksi, dia akan jadi nyalanya menjadi nyala hijau. Jadi pastikan ini di pin-pin ini, dia nantinya nyalanya itu dia nyala hijau. Ini ya, jadi secara konsep nanti ada 2 standar, yaitu nanti ada T568A, nanti dipakai ya di cross cable, ya cross cable nanti pakai yang ini. Kalau di straight cable, nanti dia akan pakai namanya standarnya T568B ini. Jadi apa istilahnya? Ini standar internasional untuk membuat kabel baik yang di cross cable maupun yang di straight cable. Bapak, kalau mungkin nanti sini saya ingin warna sendiri, ya nanti bisa aja nanti kalian pakai warna sendiri, tapi nanti harus sama semuanya ya. Kalau pakai yang straight cable, nanti urutan warnanya dia tuh harus sama semuanya di kantor yang kalian akan pakai settingannya dia. Nanti dia tuh berbeda warnanya, nanti suatu saat nanti ada yang mengganti dan sebagainya, ada trouble, mungkin kalian udah nggak kerja lagi di situ dia, nah, nanti di sini dia tuh akan menjadi masalah. Nah ini ya, jadi harus nantinya dipastikan semua kabel dan sebagainya, nantinya di sini mengikuti standar internasional untuk pembuatan dari kabel UTP ini ya. Ini saya pikir nantinya nggak ada masalah yang di pembuatannya. Jadi ini kita potong dulu, kemudian nanti yang sini ada di bagian tang crimpingnya, di bagian tengahnya untuk memotong yang dari selubungnya ini ya. Ini motong dari selubungnya, kemudian nanti yang sini dia dikupas, maka nanti yang sini dia akan menjadi ada 8 kabel dari kabel UTP-nya ini ya. Kemudian di sini kita rapikan, pastikan ini dia sudah terpotong semuanya di bagian sini. Nah, kemudian nanti yang sini kita masukkan dalam yang di RJ45-nya, konektornya. Kemudian nanti yang sini kita crimping di sini ya. Jadi pastikan nanti di kabel tembaga di kabelnya ini akan ini ya, yang pin tembaganya dia akan menusuk ke dalam kabel-kabel yang ada di sini gitu ya. Ini ya, ini contoh pembuatan dari kabel UTP-nya. Sekarang untuk yang dikoneksi di antara hub sama switch, nanti di sini ada namanya 3 tipe komunikasi, yaitu dia ada namanya 3 tipe transmisi data yang harus dipahami. Ada yang namanya unicast, yaitu dia dari satu titik ke titik tujuannya. Nanti ada multicast-nya dari titik asal ke beberapa titik tujuannya. Ada broadcast, yaitu nantinya dari satu titik ke banyak titik itu ya.
Jadi secara konsepnya, ini uniqueness kan dia dari satu PC, dia itu akan koneksi ke satu PC itu yang lainnya dia. Ini dia point to point. Jadi ada namanya istilahnya point to point, ada yang namanya itu dia unicast. Kalau yang di multicast, ini ya, nanti di sini ada berapa PC yang ada di sini misalnya. Kalau dia multicast mungkin nanti dikirim hanya berapa saja ya. Mungkin di sini adanya 3 saja dari 5 PC yang ada di sini. Kalau broadcast, nanti misalnya di sini ada sebanyak 5 PC yang ada di bagian sini. Maka dia akan dikirim semuanya. Ya, jadi ini ada namanya ini unicast-nya, ini multicast-nya, sama terakhir itu ada namanya broadcast-nya ini ya. Oke, secara konsepnya kalau kita pakai namanya unicast, maka komunikasinya yaitu dia satu satu. Ini traffic yang dihasilkan oleh satu perangkat ditujukan khusus untuk satu perangkat yang lainnya. Ini ya. Jadi misalkan nanti di sini saya kepingin untuk mengirim frame ini ke server gitu ya. Nah, satu frame-nya ini isinya apa? Isinya ada di sini. Ini satu frame-nya ada di satu jaringan. Apa sih frame itu? Ya. Ini ya, misalkan nanti di sini kalian dari ini ya, dari Semarang. Ini Semarang misalnya ngirim barang ke Surabaya. Ini misalkan nanti di sini kalian akan ngirim sebanyak 1.000 atau mungkin nanti dia sebanyak 10.000 mangga. 10.000 mangga. 10.000 itu sebelum pangkat 4 ya. Ya. Padahal untuk yang di aturan di JNE atau di TIKI dan sebagainya, nanti dia harus dikasih kardus untuk di pengiriman datanya atau pengiriman mangganya dari Semarang ke Surabaya. Maka 10.000 mangga ini satu dusnya mungkin hanya mampu menampung sebanyak 10 atau 1.000 aja. Jadi dia 10/3 mangga saja di masing-masing dusnya ini ya. Sehingga kalau kalian ngirim data dari Semarang ke Surabaya, maka nanti di sini dia akan butuh sebanyak 10 kardus ini ya untuk mengirim mangga ini dari Semarang ke Surabaya. Ini ya. Jadi nanti dia akan butuh sebanyak 10 kardus mangga yang akan dikirimkan dari Semarang ke Surabaya. Nah, cara gimana untuk mengidentifikasi bahwa ini kardusnya miliknya kalian dan sebagainya? Maka kayak kalau kita ngirim barang ya, kita pergi ke TIKI, kita pergi ke JNE dan sebagainya, kita tulisi yaitu namanya si pengirimnya siapa, si penerima dia siapa, kemudian di sini dicap sama si JNE-nya bahwa nanti apa yang mengirim yaitu nanti dari JNE. Yang di sini juga sama. Nantinya di sini ya di bagian ini ya, ini datanya ya. Jadi ini datanya dikirimkan. Jadi nanti mangganya nanti ada di sini. Jadi mangganya ada di sini. Nah, yang di sini ini alamatnya dari kalian. Ini alamat asalnya. Alamat asalnya ada di Semarangnya. Ini alamat tujuannya ada di Surabaya. Yang di sini ada namanya MAC address-nya. Jadi ada namanya IP-nya seperti ada yang namanya MAC address. Kalau alamat IP ini dia sebagai kayak alamat teleponnya, nomor HP-nya, kontak dari nomor HP-nya. Kalau yang di sini dia sebagai alamat rumahnya. Gampangnya gini ya. Jadi MAC address-nya dia sebagai alamat rumahnya. Kemudian ya karena satu rumah dia itu bisa memiliki banyak IP ya. Jadi lagi di satu rumahnya gini, dia itu bisa memiliki banyak IP. Dan nanti IP-nya bisa dirubah-rubah. Kayak misalnya di satu rumah, kalian nanti mungkin nanti ada kalian, ada adik kalian, ada orang tua kalian dan sebagainya, dan masing-masing memiliki HP, maka nanti ada satu rumah bisa jadi ada sebanyak 5 atau 6 HP dengan nomor HP yang berbeda-beda. Ini juga sama. Nanti di satu rumah ini bisa jadi dia akan memiliki sebanyak itu nomor IP yang berbeda-beda di satu MAC address rumahnya ini ya. Kenapa kayak gini? Karena secara konsepnya
kalau kita ada PC gitu ya, ada sebuah PC kayak gini, kan kita bisa pasangi banyak interface card ya. Nanti banyak NIC card-nya. Ya. Dari satu NIC card kayak gini, nantinya dia akan memiliki satu IP address sendiri-sendiri. Gitu ya. Ya, bentar saya izin minum dulu. Oke. Nah, kalau yang di sini kita pakai yang namanya unicast, maka di sini dia IP-nya jelas ya, yaitu dia pakai 192. Apakah untuk IRC dia pakai yang di kelas A, ya di nomor IP-nya ini yang ada di sini. Di sini dia pakai IP yang di kelas A, kelas B, atau dia kelas C-nya. Dan nanti digunakan di bagian destination IP-nya sama, yaitu dia di source IP-nya ini. Sekarang kita akan bahas yang di bagian multicast-nya. Di multicast ini nanti dia akan misalnya dari sebanyak 5 PC yang ada di sini, makanya dikirim hanya 3 PC ini aja ya. Jadi nggak semuanya dikirimi oleh si multicast-nya ini. Nah, cirinya apa untuk di multicast? Kalian masih ingat ya. Jadi bagian dari IP kan dia ada namanya kelas A, ada kelas B, kelas C, kelas D, sama dia di kelas E-nya. Jadi untuk yang di bagian yang di kelas D ini, nanti yang dipakai yang di multi 23, 24-nya, multicast-nya ya. Untuk yang di E-nya, kalau nggak salah dia untuk yang di risetnya. Jadi nanti ada tambah lagi. Ini sementara kita abaikan dulu aja, yang D sama yang E. Kita fokus yang di bagian A, B, sama C-nya ini ya. Jadi ini nanti masuk di bagian kelas D-nya. Kelas D-nya nanti ya di multicast. Nanti dia akan dikirim, nah source IP-nya dari satu ini ya. Nanti dia akan langsung dikirim ke multicast yang di sini. Nah, kalau dia broadcast, kalian masih ingat ya. Jadi yang namanya broadcast ID, ini nanti dipakai untuk membroadcast alamatnya ini ya. Jadi tugasnya kan dia pakai Pak RT ya. Pak RT ketika nanti ada suatu informasi, maka dia tugasnya akan membroadcast pesan ke seluruh warganya yang ada di lingkungannya. Ini ya. Ini nih di jenis trafficnya, secara langsung nanti mengaruhi namanya jumlah traffic, ada jaringan atau perangkat jaringannya. Jumlah traffic secara langsung mengaruhi pemanfaatan bandwidth perangkat itu. Kemudian bandwidth yang digunakan pada perangkat mengaruhi kemampuan perangkat untuk mengirim dan menerima data secara efisien dan sebagainya. Jadi ini ya di tipe unicast, multicast, sama yang diisi broadcast-nya. Jadi caranya semakin kita banyak menggunakan broadcast, maka nanti trafficnya dia akan semakin banyak yang ada di jaringannya dia. Ini ya, kalau kita semakin banyak yang di broadcast-nya, maka nanti kinerja jaringannya dia akan menurun ya. Jika terlalu banyak bandwidth yang digunakan karena terlalu banyak jenis lalu lintas yang salahnya dan sebagainya. Nah, makanya kenapa nanti ya kemarin kita lakukan namanya subnetting. Tujuannya apa? Tujuan dari subnetting ini ya, misalkan nanti di sini ada router, nanti di sini ada ini subnettingnya dan sebagainya. Jadi untuk yang dikoneksi dari sini, koneksi yang di satu subnet yang sama, dia tuh cukup yang koneksinya dari sini aja ya, nggak perlu broadcast ke yang lainnya. Ya, jadi dia tuh hanya koneksinya di dalam satu jaringan sini aja. Ketika dia mau koneksi yang lainnya, baru dia akan lewat di routernya ini ya. Makanya yang di perangkatnya switch itu ada istilah yang namanya collision domain. Ada yang namanya istilah broadcast domain. Kalau collision domain, nanti dia akan bisa dipakai yang namanya perangkat switch. Ya, masih ingat ya. Jadi kalau kita pakai switch yang saya katakan bahwa nanti si PC ini ketika dia pakai perangkat switch, nanti dia akan langsung koneksi ke port-port yang dari sini. Jadi dia tidak perlu broadcast ke yang lainnya.
Maka collision domain kayak gini dia itu akan bisa dipakai dengan yang namanya perangkat switch kayak gini. Ya, nanti ada namanya broadcast domain. Broadcast domain yaitu dia pakai namanya alamat IP broadcast. Ya, nah broadcast ini nanti bisa diblok oleh perangkat yang namanya router. Jadi kalau dia collision domain diblok oleh perangkat yang namanya switch. Kalau broadcast domain nanti diblok oleh perangkat yang namanya router. Nih. Ini untuk yang di hubnya, jadi dia perangkat boardroom ini udah jarang digunakan ya. Jadi cara konsepnya yang di hub ini, ketika ada suatu pesan kayak gini ke suatu perangkat hub kayak gini, maka dia akan dikirimkan ke semuanya. Kemarin saya contohkan, kalau kita pakai hub, maka nanti di sini ada banyak rumah gitu ya. Misalnya nantinya kita mengirim surat ke Pak Adi ada di blok D nomor 10, maka semua rumah yang dari sini harus kita tanya satu persatu. Apakah ini rumahnya Pak Adi? Oh bukan. Apakah ini rumahnya Pak Adi? Oh bukan. Sampai nanti di sini kita menemukannya rumahnya Pak Adi ini. Nah, ini kalau kita pakai namanya hub. Tapi kalau kita pakai namanya switch ini ya. Kalau kita pakai yang namanya switch, maka semua data yang di sini nanti dia akan ditaruh yang di security yang di depan sini ya. Jadi ketika nanti saya akan ngirim surat ke Pak Adi ada di D10, saya tinggal tanya ke security, Pak rumahnya Pak Adi di mana? Oh ada di ini Mas, nanti kamu lurus saja, nanti belok ke kiri, nanti ada 3 rumah, yaitu nanti ada di pojokan. Nah ini ya, ini kalau kita pakai namanya switch. Jadi semua data nanti dia akan diatur di bagian security yang ada di depan sini ya. Jadi nanti di sini kita tidak perlu untuk menanya satu persatu rumahnya dari Pak Adi yang ada di D10 ini ya. Oke, ini ada namanya switch itu ada 2 bagian. Ada yang namanya unmanaged switch sama ada yang namanya managed switch. Ini sebentar ya. Oke, untuk yang di unmanaged switch ini nanti secara konsepnya ada namanya yaitu dia ini ya, ada auto negotiation, ada crossing dan sebagainya. Nanti hasilnya ada namanya kayak ini tadi ya. Jadi kelebihan unmanaged switch nanti dia itu akan bisa tugasnya kayaknya di security tadi ya. Jadi nanti dia akan memberikan informasi di mana sih lokasi dari end user-nya atau dia di end device-nya dia. Kemudian selain nanti ada namanya unmanaged switch, jadi nanti ada kalau kita pakai yang namanya unmanaged switch ini, maka kita tidak bisa men-setting switch yang sudah kita gunakan. Jadi nanti di sini kita tambah dengan security, kita tambah dengan VLAN, kita tambah dengan semacam kayak ACL dan sebagainya. Ini nanti tidak bisa lagi kita berikan ke dalam switch-nya ini ya. Cuma nanti hasilnya ini ya di unmanaged switch dia lebih murah ya harganya ya. Jadi ini ya di 24 port atau dia di 16 port dan sebagainya. Mungkin harganya nggak sampai 1 juta ya kalau kita pakai namanya unmanaged switch. Tapi kalau kita pakai namanya managed switch, mungkin nanti harganya udah sekitar 10 jutaan lebih ini ya. Nah ini kalau kita pakai namanya managed switch, maka nanti otomatis dia akan di-setting nanti yang di switch-nya itu. Nanti ya bisa dikasih alamat IP sendiri, sehingga nanti yang port-portnya dapat dikonfigurasi, dan nanti sini dapat dikontrolnya di switch-nya dia.
Untuk yang di software SNMP, seperti halnya metode-metode yang lainnya, ini juga nanti akan bisa diterapkan pada switch manageable untuk monitoring dan di konfigurasi, terus nanti ada alarming, ada bandwidth utilization, sama nanti ada namanya security-nya dan etc. Ini secara konsepnya kayak gini ya. Kalau untuk yang di mode switch-nya, jadi tadi ya, jadi yang di apa istilahnya, ketika di PC 12 kepingin untuk mengirim data ke PLC B. Jadi dia tidak perlu broadcast ke yang lainnya, tidak perlu broadcast ke PLC A, cukup nanti dari PC 12-nya akan langsung memberikan pesannya ke PLC B-nya. Jadi ya di switch-nya sudah ada informasi bahwa PLC B-nya akan koneksi ke port sekian dia. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja diinterrupt ya. Jadi nggak usah nunggu saya ini apa istilahnya di akhir sesi. Jadi secara konsepnya, bagaimana switch ini mengirimkan traffic unicast-nya secara efisien ke sisi tujuannya, ini ya. Jadi dia itu akan pakai namanya address table, ini ya. Ini semacam kayak semacam ini apa istilahnya yang ada tabel yang ada di security atau satpam yang di perumahan. Yang di blok A1 dia namanya siapa? Ini ada bloknya, ini alamat rumahnya. Jadi mungkin dia ini ada semacam kayak nama ya. Nama pemiliknya sama nanti ada alamat rumahnya dia. Nah, alamatnya ini kan dia ini Pak Budi ada di A1, Pak Iwan ada di A2, Pak Edi ada di A3 dan seterusnya. Yang di sini juga sama. Misalkan nanti ya di apa istilahnya koneksinya dia itu pakai apa istilahnya di sini dia itu ada di P1, nanti ada PC1 ini ya. Ya di P1-nya. P2 ternyata sini dia dikoneksikan lagi ke switch. Nanti di switch-nya nanti ada 3 PC ya. Itu misalnya dia ada SC11, SC12, nanti ada SC13. Maka nanti di port 2-nya nantinya sini dia akan ada muncul terangan. Itu nanti ada 3 PC, SC11, SC12, nanti ada SC13. Ini ya. Kemudian nanti di port 3-nya nanti juga sama, nanti ada namanya PLC dari C-nya ini ya, P3-nya, P4-nya ada PLC B-nya, P5-nya ada yaitu dia PLC dari A-nya ini. Jadi ini ya di koneksi di masing-masing switch. Jadi dia itu ada namanya tabel address-nya kayak gini. Ini sama ya. Sehingga untuk yang di PC 1-nya ketika dia itu mau koneksi ke PLC C, dia itu akan langsung mengetahui di mana sih lokasi dari PLC C-nya. Oh ternyata dia ada di port 3. Maka untuk yang di sini PC 1-nya dari port 1-nya dia itu akan langsung koneksi ke port 3 yang ada di sini. Oke, ini juga sama ya. Jadi mungkin nantinya kalau misalnya dari PLC A-nya pengen untuk ngirim data ke RC 11-nya di sini. Jadi yang di PLC A-nya ada di port 2. Oh, ini ya, maaf dia ada di port 5 di PLC A-nya ini. PLC A-nya ada di ini harusnya di salah ya. Koreksinya sekalian. Jadi ini ada di 5 yaitu dia PLC A, ini ada di PLC B. Oh ini udah benar ya. PLC C. Ini ya.
Kita langsung aja. Nanti di sini kalau kita pakai namanya manage sama manage-nya. Jadi kalau di manage switch-nya nanti ada port J45-nya bisa sensing otomatis 0 sampai 100-nya. Bisa koneksi ke fiber juga. Jadi 0 sampai 100 nantinya sini nanti di portnya ya. Portnya dia otomatis akan mengenali ini dia portnya Ethernet. Ethernet kan dia 10 Mbps. Nanti dia juga akan langsung mengenali fast Ethernetnya. Ini nanti di 100 Mbps sama nanti di gigabit Ethernetnya. Ini di 1 gigabit per second-nya. Ya. Bisa diprogram, nanti port security-nya, ada port mirroring-nya, ada multicast filtering-nya, dan sebagainya. Pindah. Ya, jadi secara konsepnya nanti ada, kalau kita beli namanya dari switch-nya ya ada manage-nya, nanti ada banyak keuntungannya ya. Ada lebih aman di masing-masing portnya, artinya tadi saya contohkan nanti di satu perumahan, maka nanti di masing-masing rumahnya nanti udah ada satpamnya ya. Jadi di depan sudah ada satpamnya, yang di masing-masing rumahnya juga nanti ada satpamnya untuk menjaga AC yang tidak diinginkan ke masing-masing rumahnya. Ada port mirroring-nya, nanti sini ada bisa disalin, ada di filteringnya, termasuk nanti sini dia itu bisa di remote monitoring. Jadi mungkin nanti sini dia itu ada portnya yang bermasalah dan sebagainya, maka bisa dicek dari jarak jauh, gitu ya. Ini kita lewati aja. Ini manage switch-nya. Jadi bisa mencegah collision atau polarity atau sensing-nya, atau negotiation, atau polarity ini dia itu sama atau negotiation, dia itu bisa mengenali namanya cross cable sama dia di straight cable. Jadi kalau dia di sini dia itu harusnya antara PC sama ke switch ya. Ini kan harusnya pakai namanya straight cable. Tapi seandainya di sini kita berikan yaitu dia cross cable, nanti dia tidak ada masalah. Kalau kita pakai namanya manage switch. Ya, ada web interface, port security, mirroring-nya dan sebagainya. Ini kelebihan kalau kita menggunakan namanya manage switch. Fiturnya dia akan lebih banyak lagi. Ya, ini dia di ARP-nya. Jadi tadi yang di switch-nya tadi, ketika dia itu gimana dia itu mengenali yang namanya bisa bentuk yang namanya tabel address tabelnya dia. Jadi yang di switch-nya tadi kan dia bisa membentuk yang namanya address tabel ini. Nah sekarang dia gimana caranya kok dia bisa mengenali port 1 dipakai yang di PLC 1, port 2 dipakai yang di RC 11, 12, 13, port 3-nya PLCC dan sebagainya. Maka dia menggunakan namanya konsep yaitu dia address resolution protocol atau di ARP ini ya. Jadi yang pertama sekali ketika ini dia tuh mencari 158.168.24 ini ya. Ini kayaknya di sini ya. Maka dia akan mencari satu persatu. Ya dari sini dia akan mencari yang sini, dia akan ditanya, apakah kamu yang di 158.108.2.4? Oh bukan saya dia. Nah, nanti bukan. Ini yang kedua, apakah kamu 158.108.2.4? Oh ya, ini saya ini paket address saya. Maka dia akan kirim datanya ke sisi sini. Ya ini dia akan dikenali. Misalnya dia itu ada port, ini port 1 ya, ini port 2, ini port 3, maka nanti di port 1 dia akan diberi keterangan sama si security-nya ini ya. Oh port 1 dipakai oleh nomor IP ini port 1. Port 2-nya dipakai oleh IP ini. Port 3-nya dipakai oleh IP ini, gitu ya. Ini caranya. Kalau yang kedua kalinya dia ngirim data ke sini, dia nggak perlu lagi tanya ke masing-masingnya ini. Dia cukup tanya ke bagian security. Karena dia sebagai bagian security-nya sudah punya listnya di masing-masing portnya dia. Ini ya, cara kerja dari namanya address resolution protocol yang di suatu jaringan.
Ini saya agak percepat. Ya, ini faktor pertimbangan penempatan perangkat jaringannya, kelistrikannya, posisi peletakan perangkat switch, nanti posisi klien terhubung, keamanan, sama nanti kerapian instalasi dan sebagainya. Cara pengujian switchnya ya, nanti pastikan semuanya udah terhubung dengan baik, portnya terpasang dengan baik. Nah, kemudian di sini ada command prompt-nya pakai ping ya. Ya, kalau ini tadi yang saya contohkan. Yang tadi kan dia pakai namanya simulasi ini ya. Nanti sini dia juga bisa pakai namanya ping. Nah, jadi yang di sini dia bisa di ping 192, 168, 194. Nah ini ya, ini bisa pakai ping untuk memastikan semua portnya sudah berfungsi dengan baik, gitu ya. Ini ya, ini contoh-contoh switch-nya, mereknya dari Cisco, ada yang switch yang unmanaged switch ya, seri 110, 5 sampai 24 port dan sebagainya. Ini yang Cisco managed switch yang seri 300, nanti mulai dari 8 port sampai dia ada 52 port. Ini koneksi pakai switch-nya dan sebagainya. Ya, jadi koneksi pakai switch-nya tinggal dicolokkan kabelnya di masing-masing posisinya ke switch-nya, kemudian nanti ya tinggal diberikan IP-nya. Jadi untuk yang di switch ini harus menggunakan netmask yang sama. Ya, jadi di perangkat switch nanti ya jangan sampai menggunakan netmask yang berbeda, gitu ya. Ini ya, seperti ya di kesimpulannya. Jadi secara konsepnya nanti di sini ada dua switch, yaitu dia ada namanya managed switch, sama nanti ada namanya unmanaged switch. Nanti yang di switch-nya mengirimkan paket yang diterimanya hanya pada host tujuan yang terhubung. Nanti mekanisme pengelamatannya menggunakan namanya address resolution protocol. Ini ya. Setiap hostnya akan menyimpan case ARP baik secara dinamis maupun secara statisnya ini ya. Nanti yang di bagian VLAN-nya mungkin saya akan berikan di besok aja ya, karena waktunya udah nggak mencukupi ya. Nanti agak sedikit banyak materi tentang VLAN-nya. Jadi besok sebelum kita masuk ke materi yang baru, mungkin nanti saya akan berikan materi tentang VLAN, yaitu nanti gimana memanfaatkan subnetting ini menggunakan switch, tapi pakai namanya manageable switch-nya ini ya. Jadi dari manageable switch kayak gini, nantinya bisa kita setting itu dia namanya subnetting di suatu jaringan. Ya. Baik, yang dari sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke kuis? Silakan. Baik, nggak ada yang ditanyakan. Kita langsung aja masuk ke kuisnya ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, bentar. Bentar. Kemarin taruh mana ya? Oke, yang di kuisnya yang hari ini materinya tentang IP ya, atau pengelamatan IP ini ya. Karena yang kemarin kan kita belum membahas yang di pengelamatan. Sebentar, kok saya tunjukkan ini ya.
Oke, silakan join untuk yang di kuisnya.